Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 17 November 2021 bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat di Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba Tuan itu, baik sekali perbuatan itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpan dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka, meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, perumpamaan tentang mina mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa hidup dalam penuh perjuangan, supaya kita senantiasa memiliki daya juang. Tentu Allah senantiasa menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita tanpa perhitungan dan selalu karena belas kasihan-Nya. Akan tetapi rahmat itu pun juga perlu untuk kita perjuangkan dalam hidup kita, agar apa yang telah Allah berikan tidak menjadi sia-sia, melainkan senantiasa kita tanggapi dan kita terima, bahkan kita perjuangkan dalam hidup kita. Karena kerajaan Allah pun juga harus senantiasa diperjuangkan lewat kasih yang senantiasa kita hidupi dalam perutusan kita. Maka dari itu mari kita bersama-sama membangun niat untuk bisa senantiasa berjuang di dalam hidup kita, meskipun rahmat Allah senantiasa menyertai kita. Kita hening sejenak.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabda yang baru saja kami dengarkan. Kami mohon, sudilah kiranya Engkau menyertai kami dalam setiap perjuangan hidup kami, agar kami tidak senantiasa hidup dalam bersantai-santai, melainkan hidup dengan penuh perjuangan agar kami mampu berdaya ubah dan berdaya buah dalam kehidupan kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan salam mendoan.